Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan ngaji filsafat di malam hari ini. Salat dan salam senantiasa tergantungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan santri yang di depan bisa maju jajar dengan kameramen juga boleh, yang putri juga boleh. Ada meja kecil bisa digunakan itu. Ya, dalam kesempatan ngaji filsafat malam hari ini adalah tema yang kesekian. Sudah banyak tema yang sudah disampaikan oleh Pak Faiz, dan mudah-mudahan ngaji kita ini mendapat barokah dan manfaat. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita mulai ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini sebenarnya ngajinya tidak ada temanya. Kita random saja melanjutkan pembahasan tentang moralitas yang kita tekuni bulan ini. Mungkin malam hari ini saya tidak panjang ngomongnya. Seperti yang saya janjikan, setiap Rebo kelima kita bisa ngobrol-ngobrol. Silahkan nanti kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu, tidak harus pertanyaan. Pertanyaan juga boleh, Neng, ya nanti saya jawabnya sebisanya ya. Jadi jangan membayangkan saya bisa apa saja. Kalian harus ngerti bidang saya, keahlian dan batas-batas kemampuan saya. Tentu saja masih sangat banyak yang saya belum tahu, belum paham. Syukur-syukur malam hari ini kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Baik, saya ingin mengantarkan sebentar beberapa hal ingin saya sampaikan malam hari ini. Pertama, saya ingin mereview sebentar materi yang saya angkat bulan ini. Jadi tema etik atau moral yang saya angkat bulan ini dari 4 tokoh itu sebenarnya mengawali kegelisahan-kegelisahan moral yang banyak kita alami hari ini. Jadi misinya ke sana sebenarnya. Bulan ini kan kita membahas 4 konsep, 4 teori etik
Yang pertama tentang perkembangan moral, Lawrence Kohlberg. Kemudian yang kedua, hierarki nilai dari Max Scheler. Yang ketiga, etika tanggung jawab atau etika wajah dari Levinas. Dan minggu lalu terakhir kita membahas etika masa depan dari Hans Jonas. Jadi secara teori 4 yang kita bahas itu seperti kemarin sebenarnya membidik beberapa problem yang sering kita temui hari ini. Ini sebenarnya nanti arahnya ke situ. Kalau problem dari teorinya Kohlberg kemarin teman-teman sudah kenal ya, ada namanya dilema moral. Jadi ketika kita ingin memutuskan satu tindakan moral atau milih satu tindakan moral, itu kadang-kadang sifatnya dilematis. Dilematis itu mudahnya bukan antara yang baik dan buruk atau yang benar dan salah. Kalau tentang ini sih gampang solusinya, ya kita tetap milih yang baik, milih yang benar. Tapi kadang-kadang pilihan moral itu antara yang baik dan yang baik. Kita dipaksa untuk milih mana yang paling cocok, mana yang paling sesuai, paling relevan untuk hidup kita. Kita harus milih antara kuliah lanjut S2, S3 atau nikah dulu. Ini kan dilematis. Dua-duanya ya penting. Nikah ya penting loh, itu luar biasa. Kuliah apalagi. Nah, kalau untuk situasiku pasnya yang mana itu dilematis. Nah, ini hari ini banyak situasi-situasi dilematis. Untuk situasi-situasi dilematis ya tentu saja judgement-nya tidak lagi mana benar, mana salah, atau mana baik, mana buruk, tapi mana yang sesuai, mana yang kurang sesuai. Di dalam hidup ini sering begitu, kita berhadapan dengan itu. Lawrence Kohlberg punya teori perkembangan moral itu untuk menunjukkan kadang-kadang orang salah milih dalam dilema moral ini. Kenapa? Karena kematangan moralnya kurang tinggi. Jadi ada orang yang secara moral dia mungkin masih kanak-kanak, meskipun badannya besar, umurnya banyak. Jadi dia tidak bisa meningkatkan kualitas kapasitas moralnya. Di kemarin teori itu kan ada level 1, level 2, level 3. Orang yang hanya mencari kesenangan saja, atau orang mencari keuntungan, atau orang menyesuaikan dengan masyarakatnya, dan seterusnya. Kemarin di Lawrence Kohlberg sudah dijelaskan panjang lebar. Nah, kadang-kadang kita itu masih kekanak-kanakan moralitasnya, belum matang. Kita sering memutuskan dilema itu, kita pilih yang hanya menyenangkan kita saja. Kita nyari enaknya saja. Nah, kadang-kadang ada yang mental dagang, nyari yang paling menguntungkan. Enak mana nongkrong di kafe atau ngaji? Ini sama-sama penting juga. Nah, terus kamu milih, ngaji saja Pak, di sana kan juga ada kopinya gratis. Nah, ini pertimbangan keuntungannya. Kamu tidak mikir ngajinya dapat apa, yang penting sama kan. Malah kalau di kafe bayar, itu pertimbangan keuntungan. Mungkin ada yang pertimbangan lebih tinggi, yang nanti puncaknya ya prinsip-prinsip universal. Saya melakukan kebaikan ini karena memang ini hakikatnya baik. Nah, ini yang pertama. Jadi ayo, pesan dari materi pertama kita, ayo jadi orang yang matang secara moralitas, tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu berarti masih
pertimbangan moralnya masih level-level awal, hanya nyari senang, nyari untung, dan seterusnya. Yang kedua, kemudian kita ketemu dengan Max Scheler. Dia punya hierarki nilai. Kalau tadi dilema moral, di Max Scheler ini tentang anggapan moral. Kalau di Scheler kan kita membaca apa saja, intuisi kita main. Oh, ini indah. Oh, ini baik. Oh, ini sakral, dan lain sebagainya. Nah, ini anggapan moral. Scheler ngajari kita hierarki. Ada nilai-nilai moral yang mutlak, universal. Ada nilai-nilai moral yang sementara. Yang sementara itu yang level rendah, kesenangan saja. Nah, ini juga mengajarkan kita untuk tahu prioritas. Mana yang harus kita dulukan, mana yang nanti saja. Nah, ini pelajaran dari hierarki moral. Hari ini, era hari ini, kita sering kehilangan yang penting demi hal yang tidak penting. Jadi ini banyak, apalagi di medsos-medsos, kadang-kadang kita kehilangan pertemanan, kehilangan persaudaraan hanya karena hal sepele. Mungkin karena yang satu jagoannya Argentina, yang satu jagoannya Portugal misalnya. Wong ya pertandingannya paling berapa minggu sih, tapi kamu sampai kehilangan persahabatan. Bahkan ada yang, saya lupa itu yang kejuaraan kapan itu, ada yang sampai bunuh diri karena idolanya kalah. Nah, ayolah kita ngerti kok, iya sepak bola penting, tapi ada nilai yang lebih penting dari itu. Kemarin kan kita punya kasus luar biasa itu di Malang, itu sehubungan dengan sepak bola. Nah, ini boleh pakai analisis versinya Scheler. Jadi antara nyawa dengan sepak bola misalnya, mana lebih bernilai? Antara ini dengan itu, mana yang lebih tinggi? Nah, ini jadi boleh teman-teman kalau ada yang sedang nulis tesis atau disertasi, teorinya Scheler ini dipakai. Oke, ya kalau tadi di Lawrence Kohlberg itu moral yang masih kekanak-kanakan jadi penghalangnya. Kalau di Max Scheler ini yang jadi penghalangnya adalah kedangkalan. Kedangkalan itu kalian hanya memikirkan hal-hal sepele, melupakan hal-hal yang dalam. Nah, ini kadang-kadang wong itu cuma game saja kamu bisa pertemanan putus misalnya. Wong itu permainan saja. Nah, ini kita agak dangkal. Oke, itu pelajaran dari Scheler yang kedua. Kalian harus tahu prioritas. Saya ada mahasiswa yang hampir kena DO karena dia asik main game online. Untungnya dia jujur. Biasanya tidak ngaku anak-anak itu. Ini dia berarti apa? Tidak mampu memposisikan yang penting sebagai penting. Jadi harusnya ya kuliah nilainya lebih tinggi dibandingkan rebahan main game. Bukan berarti jelek. Yo, orang yo ada refreshingnya, tapi kalau refreshing terus-terusan namanya bukan refreshing. Jadi kalian harus tahu mana menu utama, mana cemilan dalam hidupmu. Cemilan itu yo posisikan sebagai cemilan, jangan jadi menu utama. Kalau kalian harusnya cemilan jadi menu utama, yo jangan salah kalau kolesterolmu naik, kesehatanmu kacau. Nah, ini pelajaran prioritas. Nanti dalam hidup kalian harus mampu milih mana yang lebih penting, mana yang tidak penting. Mana yang nanti saja, mana ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kebingungan-kebingungan kita banyak yang disebabkan oleh ketidakmampuan kita
memprioritaskan. Rasanya kok semua penting ya Pak, ini penting, ini penting. Itu karena kamu tidak bisa memprioritaskan sesuatu. Latihanlah prioritas, karena hari ini banyak sekali hal-hal yang mendistraksi kita. Itu yang kedua kemarin, teori dari Max Scheler. Yang ketiga, ini yang menarik, teori dari Levinas. Teori yang mengajarkan kita untuk jadi orang baik kepada sesama dengan etika wajahnya. Jadi kalau di Max Scheler, ketemu orang itu adalah panggilan pada kita dari orang itu untuk memberi yang terbaik padanya. Ini teori ini menarik. Karena banyak orang menganggap orang lain itu mengganggu kita untuk jadi diri kita apa adanya. Tapi justru di Levinas ini, orang lain adalah jalan bagi kita untuk jadi orang baik. Ketemu siapa saja yang ada di pikiran kita, apa yang terbaik yang bisa aku lakukan untuknya. Jadi ini jalan kita untuk jadi orang baik. Kalau kita kadang-kadang bingung gimana ya cara jadi orang baik, posisikan saja orang lain sebagai sosok yang harus, kalau bahasanya Levinas, kita layani. Jadi begitu ketemu siapa saja, wah kok ketemu teman ini ya, di depan teman yang ini kira-kira apa yang terbaik yang bisa aku lakukan, yang bisa aku persembahkan untuknya. Ini yang disebut etika wajah. Begitu wajahmu muncul di depanku, yang ada di pikiranku apa yang terbaik yang bisa aku berikan padamu. Nah, ini kalau saya omongkan gini ringan ya, tapi kalau dijalankan ya abot. Kenapa orang itu cenderung egois? Dia selalu yang dipikir dirinya sendiri. Etikanya Levinas menantang egoisme kita. Nah, orang itu belum terbukti kebaikannya yang sejati sebelum kelihatan kebaikannya di depan orang lain. Kamu kan tidak bisa ngaku, Pak aslinya saya itu baik kok Pak, cuma tidak kelihatan saja. Tidak ono. Harus kelihatan dan itu kepada orang lain. Nah itu teorinya Levinas. Oke ya, ini menarik kalau kalian bawa ke mode hidupmu hari ini sehari-hari termasuk di dunia maya. Jadi termasuk pergaulanmu di media sosial. Jadi mungkin di level konkret dunia nyata kita mungkin sering berperilaku seperti Levinas ini. Ingin berbuat baik pada orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau sudah masuk dunia maya. Nah nanti kita lihat ya, ada beberapa yang kita gelisahkan sehubungan dengan ini. Yang keempat, melanjutkan Levinas, sama-sama dari tradisi etik tanggung jawab. Ada minggu lalu kita angkat teori dari Hans Jonas, etika masa depan. Ini mirip dengan Hans Jonas, tapi dia minta kita, mbok yo kita itu ndak cuma mikir orang lain, tapi pikir juga masa depan. Yo ini mungkin sederhananya versinya Hans Jonas ya termasuk lingkungan alam sekeliling kita yang nanti kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Tapi saya tambahkan ada lagi yang lebih penting hari ini yang perlu kita perhatikan untuk nanti diwariskan pada anak cucu kita, yaitu perilaku dan moralitas itu sendiri. Belakangan banyak hal-hal buruk, hal-hal immoral yang diwajarkan, dinormalkan. Nah ini khawatir nanti jangan-jangan generasi yang akan datang tidak kenal lagi nilai-nilai moral luhur utama yang hari ini kita junjung tinggi. Karena pelanggaran-pelanggaran norma moral kita normalkan, kita anggap biasa.
Ini juga kita harus hati-hati. Tidak hanya menyediakan fasilitas sumber daya alam yang lestari untuk mereka, tapi juga sumber daya moralitas, nilai dan norma yang sesuai untuk mereka hidup. Nah, ini kalau bahasa kampusnya namanya lesson learn 1 bulan ini. Bayangkan kalau ngaji ini sukses, manfaat itu kalian jadi sosok yang mampu mengatasi dilema moral, mampu menetapkan prioritas hidup, yang mampu mendorong dirimu sendiri berbuat baik pada sesama dan melakukan perbuatan demi anak cucu kita. Oh, itu sudah luar biasa materi 1 bulan ini. Itu belum materi 350 sekian kemarin-kemarin. Wow, kalau kamu bisa menjalankan semua jadi wali kamu. Iya, cuma ya pelan-pelan ya kita belajar. Saya juga belajar ini. Baik, nah kuncinya itu ya. Ayo sekarang kita agak bahasa saya ya, mengutarakan kegelisahan-kegelisahan kita. Kalau ini kan idealnya. Coba kita tengok sebentar kegelisahan kita ya, berhubungan dengan moral. Saya membeli judul tadi itu kegelisahan moral. Saya ambil sebentar definisi kegelisahan moral itu dari psikoanalisisnya Freud. Jadi kata Freud itu kegelisahan itu situasi ketika ego diancam oleh id dan superego. Bagi teman-teman yang ingin tahu apa itu ego, superego, id, itu boleh nanti mendengarkan rekaman tentang Freud dengan psikoanalisisnya. Jadi diri kita ini ada 3 komponen. Yang pertama bawah sadar, namanya id. Kemudian ada level kesadaran namanya ego, dan ada level di luar diri namanya superego. Jadi di luar diri berarti termasuk moralitas, norma, adat, tatanan yang kita idealkan tapi di luar diri kita. Kalau ego itu yang kita sadari sekarang. Kalau id itu kita tidak menyadarinya, tapi diam-diam dia mengarahkan kita, mengendalikan kita. Ini kalau dibahas panjang, tapi intinya itulah, nanti kalian dengarkan lagi. Saya ingin masuk ke kegelisahan, anxiety. Kata Freud, kegelisahan manusia itu ada 3 jenisnya. Yang pertama realistic anxiety, kegelisahan yang realistis. Jadi biasa itu, normal. Kok tiba-tiba hujan? Waduh, jemuranku. Itu biasa, tidak apa-apa. Jangan, Pak, saya sakit jiwa. Jangan-jangan, Pak, gelisah karena jemuran kena hujan. Ya biasa itu, masuk akal. Normal, tidak apa-apa. Oke, itu namanya realistic anxiety. Kalian orang normal pasti punya banyak ketakutan-ketakutan, kegelisahan-kegelisahan. Tapi nanti ada kegelisahan jenis kedua, ini yang malam hari ini akan sedikit kita ulas. Namanya adalah moral anxiety, kegelisahan moral. Kegelisahan moral ini ketika terjadi tabrakan antara ego dengan superego, antara tatanan di luar dengan kenyataan diri kita. Seperti tadi loh, misalnya saya tadi bilang hidup itu harus penyayang, peduli masa depan, punya prioritas. Begitu teman-teman merasa, saya kok tidak bisa ya Pak, hidup dengan tertib, punya prioritas seperti itu. Nah kalian gelisah. Atau di tengah masyarakat ada aturan apa, kalian tidak bisa memenuhinya. Kalian terus gelisah. Saya kok tidak bisa ya jadi orang dermawan. Mau sodakoh nyumbang bencana Cianjur saja berat sekali, maju mundur, akhirnya tidak jadi. Terus akalnya menjustifikasi, tidak apa-apa, sudah yang lain yang nyumbang banyak, tenang saja. Ada tidak yang begitu?
Ada mestinya ya. Oke. Ini namanya kegelisahan moral. Terus kamu menyalah-nyalahkan dirimu sendiri. Aku ini kok pelit ya, aku ini kok tidak dermawan ya, aku ini. Ini namanya kegelisahan moral. Sumbernya banyak, nanti kita lacak sumber-sumbernya. Nah, dan yang terakhir kalau ini kebalikannya, neurotic anxiety. Kalau ini perlu mungkin pendampingan ahli jiwa. Kegelisahan yang sifatnya tabrakan antara ego dengan id. Jadi ini orang tidak bisa ngontrol dirinya lagi, dikendalikan sepenuhnya oleh bawah sadarnya. Kalau ini mungkin kita agak perlu pendampingan ahli jiwa. Kalau yang realistik masih normal, moral anxiety juga masih normal, asal tidak berlebih-lebihan. Jadi malam hari ini kita bahas yang moral ya, yang kegelisahan moral kita, yang kadang-kadang kita itu menyalahkan diri kita sendiri karena tidak sesuai dengan ideal moral yang berjalan di sekeliling kita. Pak, saya itu ngaji filsafat sudah bertahun-tahun loh Pak, saya kok gini-gini aja ya. Saya itu apa memang tidak pinter ya Pak, atau apa? Itu kan kegelisahan moral namanya. Oke. Baik, kita lihat ya akar-akar kegelisahan moral hari ini. Saya tidak akan bilang kalian punya kegelisahan moral apa, tapi secara umum sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini itu apa saja sih? Ini ada beberapa hasil kontemplasi tentang situasi kita hari ini. Ini jadi bahan ya, itu setiap poin itu bisa didiskusikan satu kali seminar, itu masih panjang. Ini saya menginventarisir saja. Kita tengok ya, nanti boleh kalau ada yang ingin menanggapi problem-problem yang saya sebut ini. Yang pertama, situasi belief, kepercayaan, religiositas, dan lain sebagainya mulai banyak di kalangan kita perilaku-perilaku eksklusif. Ini mulai sering jadi sumber kegelisahan. Jadi eksklusif itu bahasa Arabnya jamid, jumud, kaku, mandek. Jadi ada artikel yang kemarin saya baca yang bilang bahwa Indonesia itu sekarang growing intolerance. Mulai tumbuh, mulai besar perilaku-perilaku intoleran. Ini bagian dari kegelisahan. Jadi sistem, kalau istilahnya seorang filosof muslim yang namanya Abid Al-Jabiri, situasi dunia Islam hari ini itu situasi akidah yang eksklusif. Jadi merasa pandangannya adalah yang paling benar. Tidak bisa membedakan antara agama dengan pemikiran keagamaan. Ini katanya Abid Al-Jabiri tadi. Jadi orang sulit membedakan ini Al-Quran. Kalau Al-Quran pasti benar. Kalau ini pemahamanku terhadap Al-Quran bisa saja keliru. Wong aku manusia. Nah, orang susah membedakan ini. Seolah-olah pemahamanku terhadap Al-Quran itu levelnya sama kayak Qurannya. Tidak boleh disalahkan. Nah, ini mengundang kegelisahan-kegelisahan. Wong ulama zaman dulu saja itu kalau sudah mengeluarkan pikiran-pikiran luar biasa selalu mengakhirinya dengan wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang tahu yang paling benar yang mana. Kalau aku manusia hanya berusaha mencapai pengetahuan, mencapai kebenaran itu. Aku bisa salah. Kalau Al-Quran pasti benar. Pemahamanku terhadap Al-Quran juga bisa keliru.
kesadaran ini sulit dimiliki hari ini ya. Orang mungkin karena pengaruh medsos dan lain-lain, nanti kita lihat, membuat terus situasinya jadi jamit tadi, kaku. Nah, ini PR ya, saya bilang setiap tema bisa dibahas panjang lebar. Saya mancing saja, silahkan nanti kalian renungi situasi ini. Yang kedua, kalau tadi sistem kepercayaannya, sistem sosial kita. Sistem sosial kita hari ini modelnya masih model Qabilah. Qabilah itu sistem sosial yang fanatik. Ya kalau zaman dulu Qabilah itu suku ini, suku itu. Kalau sekarang ya mungkin aliran ini, aliran itu, partai ini, partai itu, mazhab ini, mazhab itu. Jadi sistem sosial yang fanatik. Jadi kalau bahasa Arabnya ya asobiyah. Ini jadi akar kegelisahan moral juga hari ini. Kalau orang sudah fanatik itu, right or wrong ya karena aliranku ya harus aku bela. Karena kelompokku harus benar terus. Nah ini perlu juga jadi bahan renungan kita ya. Ada kegelisahan semacam ini hari ini. Apa dulu ndak ada Pak? Dulu ya ada. Sekarang lebih kelihatan karena media sosial. Yang ketiga, sistem budaya. Sistem budaya kita masih polanya inferiority. Kita ini masih sering rendah diri. Sehingga akhirnya modelnya di situ tak tulis taklid. Jadi taklid itu ya ikut saja pokoknya. Ikut idola-idola. Semoga di sini tidak ada yang mengidolakan ngaji filsafat. Karena diidolakan itu diberhalakan. Jadi ya ini ngaji bagus tapi tidak selalu isinya mesti baik, mesti benar. Mungkin benar tapi tidak selalu relevan sesuai untuk hidupmu dan seterusnya. Jadi kalian harus kritis. Jadi jangan bikin Qabilah sendiri. Kita sudah terlalu banyak Qabilah. Ayo yang cair. Nah, jadi sistem budayanya kita hanya niru taklid. Untuk budaya sendiri kita agak inferior. Boleh dicek dalam banyak hal. Trenkah? Tradisikah? Acara, kegiatankah? Itu biasanya kita kiblatnya kemana-mana. Film saja sama-sama film laga gitu ya tetap milih yang luar kita. Yang film kita anggap level film apa Indonesia apa? Enggak. Yang luar. Kita masih inferior. Jangankan yang budaya, mau kita ketemu orang luar saja kadang-kadang kan rasanya beda. Sudah mahasiswa S2, S3 ketemu turis saja ngajak ngomong saja grogi, khawatir diajak ngomong bahasa Inggris. Merasa Inggrisnya tidak bagus, kalah berani sama guide-guide itu kadang nekat. Pedagang-pedagang itu juga lebih berani dari kalian kadang ngomongnya. Masih ada inferiority secara budaya. Jadi membaca saudara-saudara teman kita itu agak mudah karena tinggal dicari ini orang ini idolanya siapa sih, patronnya siapa, tidak jauh-jauh dari situ. Nah ini kegelisahan tersendiri. Yang keempat, sistem politik kita yo imbas dari Qabilah, imbas dari eksklusivitas tadi, imbas dari inferioritas tadi. Sistem politik kita banyak berpola egoistik, anania. Anania ini melanjutkan yang sistem fanatik tadi. Kepentinganku nomor satu. Meskipun kadang-kadang ya pakai istilah mengatasnamakan kepentingan orang banyak, kepentingan rakyat, kepentingan. Tapi sebenarnya kelihatan sekali masih egoistik, anania.
Jadi hanya mengejar kesuksesanku, keberhasilanku. Ku ini bisa kecil, bisa besar. Besar itu berarti ya satu kelompok, organisasiku. Nah, ini kegelisahan selanjutnya. Nanti silahkan kalau ada yang ingin menanggapi ya. Mungkin ada masukan-masukan. Sengaja temanya tidak saya bahas detail. Mungkin nanti ada yang menanggapi. Kemudian ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi kita, kehidupan ekonomi masih konsumtif. Kata tadi ya filosof Abid Al-Jabiri, sistem jenisnya ghanimah. Dapat sesuatu dihabiskan untuk kebutuhan. Ini sistem konsumtif. Jadi inginnya mengkonsumsi, bukan memproduksi. Saya yakin teman-teman ini sebagian besar cita-citanya, Pak, nanti saya kerja, mapan, terus bisa punya rumah, punya mobil, kemudian beli HP yang speknya tinggi dan laptop yang speknya tinggi, beli dan mengkonsumsi. Mental kita masih mental konsumen. Ini PR juga. Jadi ada enggak di sini yang bercita-cita produksi? Pak, saya ingin gimana nanti sukses bikin HP sendiri, kemudian kalau ada yang begitu bagus. Tapi kita ini konsumen. Konsumen itu mau tidak mau dia akan disetir oleh produsen. Jadi wong yo kalian Twitter error sehari saja kan heboh. Kalian tidak mikir mbok ya kapan ya kita bisa program bikin sendiri selevel Twitter versi kita. Enggak. Kita ini konsumen, jadi diblokir sehari atau error sehari kita pontang-panting sudah. Nah, ini secara ekonomi kita begitu. Kita ingin kerja dan menghabiskannya untuk kebutuhan kita saja. Seperti sistem ghanimah. Ghanimah itu makna literalnya rampasan perang. Jadi kehidupan suku zaman dulu itu ya diperoleh antara lain dengan menyerang suku yang lain. Kalau suku yang lain kalah dapat rampasan banyak. Rampasannya dibagi-bagi rata, kemudian dinikmati. Kalau sudah habis, yo nyari suku yang lain untuk ditaklukkan lagi. Ini sistem ghanimah. Yo kayak kita ingin kerja, kemudian buat beli. Kalau habis yo kerja lagi buat beli lagi. Jadi kita seperti yang saya ceritakan dulu waktu menjelaskan one dimensional man-nya Marcuse itu kan, manusia modern itu ya dijebak untuk bekerja mati-matian terus menikmati. Kalau menikmati habis kerja lagi. Kita tidak ada akhirnya. Nah, ini sistem ghanimah. Dan yang terakhir, situasi hari ini sistem komunikasi. Ini yang sering kita prihatinkan bersama. Orang menyebutnya era post-truth. Kalau bahasa Arabnya ini saya agak ijtihad. Mungkin istilah yang pasnya pakai bahasa Arab itu satohiyat. Satohiyat itu kayak satohatnya para sufi. Ya satohatnya para sufi mending dia karena kedekatan dengan Allah, asiknya dekat dengan Allah. Kalau kita ngelantur karena asiknya kita main HP. Ngomongnya tidak jelas, tidak kontrol dan lain sebagainya. Banyak hal tidak penting terus dipentingkan dan lain sebagainya. Ini sistem komunikasi yang satohiyat. Orang menyebutnya post-truth. Nah, ini akar-akar tadi ya, kegelisahan moral. Ini mengepungmu di sekelilingmu. Saya tidak tahu kalian level kesadaranmu di mana, tapi bagi orang yang punya kesadaran kritis, 6 hal ini menggelisahkan. Kecuali orang yang kesadarannya deterministik. Alah Pak, hidup ini dijalani saja, ngapain ruwet-ruwet mikir begitu. Atau yang punya kesadaran naif. Kesadaran naif itu orang yang saya tahu sih Pak ada masalah, tapi yo so what gitu loh. Biar saja lah masalah, biar masalah. Silahkan yang ahlinya menyelesaikan, saya yo menikmati saja. Ini orang naif.
Nah, kalian ada di mana, ingin berkontribusi apa terhadap problem-problem ini, silahkan kalian pertimbangkan. Saya tambahi lagi ya, biar kamu tambah sumpek. Malam hari ini pokoknya saya tidak ngasih teori, ngasih solusi, saya ngasih masalah. Hari ini kita ada di situasi namanya mass mediated reality. Realitas itu sekarang sampai ke kita melalui mass media. Kalau dulu orang menyebut pengalaman itu kan bayangannya terjun langsung, ngalami langsung. Sekarang tidak. Pengalaman hidup itu diperoleh melalui mass media. Maka namanya mass mediated reality. Sekarang apa yang tidak lewat mass media? Ngaji sekarang ya YouTube. Para ustadz, para ulama, para kiai ya punya channel sendiri-sendiri. Apalagi makanan, apalagi semuanya lewat mass media. Nah, apa efeknya mass media yang jadi fokus realitas hari ini? Itu inventarisir saya, ada beberapa efeknya. Ini boleh nanti kalian protes ya, ini pembacaan saya. Mass mediated reality itu yang pertama membuat hidup jadi dangkal. Ya kan? Rasakan bedanya yang ngaji HP-mu atau kalian ngaji sendiri. Ya tentu saja vibrasinya beda, kedalamannya berbeda. Meskipun HP-mu fasih sekali, enak sekali kalau ngaji. Wong itu memang rekaman. Dengan kamu yang ngaji itu kedalamannya jauh berbeda. Bela sungkawa hadir langsung mengucapkan, kemudian ketemu orangnya jauh beda dengan bela sungkawa yang kamu lewat WA copy paste saja. Anggota grup 100 isinya copy paste kabeh. Loh, ya kan? Jadi orang lebih mementingkan citra. Orang lebih mementingkan tampilan. Makanya hidup cenderung terus jadi dangkal. Itu nanti jangan-jangan lama-lama ya tempat-tempat rekreasi itu sepi. Orang prinsipnya ngapain capek-capek datang ke sana. Nonton screensaver saja sama saja indah. Bisa saja nanti begitu. Nah, coba kalian rasakan ya, intimnya ketemu langsung dengan hanya lewat media sosial. Rasakan yang kemarin waktu pandemi, yang mau tidak mau kalian hanya berinteraksi via media sosial, dengan sekarang sudah bisa ketemu langsung. Oh, ngaji gini aja kan rasanya beda kedalamannya. Oke, baik. Yang pertama itu PR kita. Bukan berarti kalau begitu ndak HP-HP-nan Pak, ndak. Ya kamu harus lebih cerdas menyikapinya. Yang kedua, hari ini itu noisy, riuh. Kenapa? Orang semua ingin menunjukkan dirinya. Karena citra dianggap lebih penting daripada kenyataannya. Jadinya ruaminya luar biasa. Kamu boleh ngitung, kamu punya berapa grup di HP-mu, kemudian berapa ratus WA yang tampil di HP-mu hari ini, terus kamu hitung mana yang penting, mana yang tidak. Dari ratusan postingan itu berapa yang penting? Kadang-kadang kan kamu buka TikTok itu kan, kalau pas bagian serius kamu skip, bagian dagelan lucu-lucu kamu tengok, nanti bagian apa kamu tengok. Oh yang wow ini ilmu loh, nanti saja nanti yang lucu-lucu. Jadi rame, riuh, entah berapa ribu, berapa juta tiap hari postingan. Tapi berapa persen dari semua itu yang berbobot, meningkatkan kualitas hidup kita. Yang ketiga, kita ini sering kegemukan informasi. Ini jangan dikira nyaman. Informasi itu sebenarnya kita butuh cukup saja. Terlalu banyak informasi, kita akan terdistraksi kemana-mana. Hal-hal tidak penting merepotkan kepala kita.
Karena terlalu banyak informasi. Kita kan tidak cukup tahu bahwa misalnya kemarin sepak bola yang menang ini, yang kalah ini. Kan kita terus masuk, kenapa kok menang, kenapa kok kalah. Jangan-jangan itu terus, ini atlet ini tadi malam gegeran sama istrinya, makanya mainnya tidak serius. Ini kamu sampai ke situ mungkin. Jadi kegemukan informasi kadang tidak relevan dengan kebutuhanmu. Nah, ini juga sering jadi masalah. Kalau kalian tangguh, punyalah filter. Kalau ada hal-hal yang tidak penting, di skip saja. Aku tahu tentang ini juga tidak ada manfaatnya kok, lewati saja. Apa sih pentingnya kalian tahu artis ini sebentar lagi cerai loh Pak, sekarang sudah pisah ranjang, kemarin di wawancara itu. Jadi kamu paham bener yang tentang itu. Eman-eman. Ya memang HP-mu mungkin isinya macam-macam, tapi yang jadi fokusmu kan itu. Ya saya tahulah di HP-mu ada downloadan buku ini, buku itu, tapi kan nggak pernah kamu tengok. Yang penting wis download, kamu nyaman sudah, dibaca juga enggak. Baik, itu kegemukan. Yang keempat apa? Ketelanjangan. Apa sih sekarang yang enggak kamu pamerkan keluar? Yang menelanjangi bukan orang kok, kamu sendiri. Orang itu ngerti detik per detik kamu sedang ngapain. Kenapa? Kamu enggak berhenti posting. Ngaji ini saja, nanti berangkat ngaji nih di MCS. Ya kan? Sampai depan ngantri nih kopi. Duduk kamu foto lagi, posting lagi. Entah berapa kali posting kamu sekali ngaji. Wong kamu sendiri yang pamer. Kadang makan siang, wah menu hari ini, itu kamu foto. Nah itu kan kelakuanmu begitu hari ini. Jadi yang menelanjangi dirimu kamu sendiri. Jangan kaget nanti kamu begitu ketemu kenalanmu, wah ayo kita makan bakso. Loh kok tahu saya senang bakso? Kamu tiap hari pamer bakso. Jadi kamu sendiri yang bongkar siapa dirimu. Itu yang istilahnya ketelanjangan. Ranah privat habis sudah. Padahal hidup itu indahnya kan kalau masih ada yang misteri-misteri tersembunyi dari diri kita, bikin orang penasaran, itu kan malah ngejar-ngejar. Tapi kamu sekarang terbuka semua sudah, tidak bikin orang penasaran lagi. Kalau itu pertarungan, itu kamu kalah sudah. Kenapa? Dirimu terbuka total. Orang tahu kelemahanmu, orang tahu di titik-titik mana kamu senang dan di titik mana kamu marah. Dari kamu sendiri yang menelanjangi dirimu. Nah, kemudian ada lagi istilah saya kengawuran. Ini ada istilah misinformasi, disinformasi, malinformasi. Kalau misinformasi salah paham. Disinformasi itu kita tahu ini berita tentang itu tapi kita pakai untuk yang lain. Ini sebenarnya berita kecelakaan tapi kita pakai ada pembantaian misalnya itu. Disinformasi. Ada malinformasi, kita memang sengaja ngarang biar rame yuk. Nah itu malinformasi. Ini kok grup sepi ya. Wah kamu terus bikin goro-goro apa, posting gambar yang apa, yang terus kamu komentari apa, orang jadi rame. Cuma ingin bikin rame saja. Terus kita ngawur hari ini. Kita sering dibingungkan oleh hal-hal yang ngawur itu. Selain ngawur apa? Ngeyel. Saya tidak tahu bahasa Indonesia ini ngeyel itu apa. Ya tak tulis ngeyel saja, kengeyelan. Keras kepala mungkin ya pasnya ya. Jadi ngeyel itu gimana sih hari ini? Kalau zaman dulu orang itu kayak filsafat ya, kayak René Descartes itu I think therefore I am. Aku berpikir maka aku ada. Kalau sekarang enggak, I believe therefore I am right. Pokoknya kalau aku yakin benar ya benar wis pokoknya. Wis kamu dikritik enggak bisa sudah. Nanti didukung oleh Google juga kan. Pendirianmu itu selalu disupport oleh Google. Pencarianmu selalu diberi lebih oleh Google. Kamu tambah ngeyel sudah. Nah
Nah, begitu kamu cari, apalah misalnya Fahrudin Faiz sesat misalnya. Itu sampai besok kamu ditawari terus sama Google betapa sesatnya Fahrudin Faiz. Itu yang namanya filter bubble itu kan, peradaban ngeyel. Nah, coba ya, ini sumber-sumber kegelisahan moral kita hari ini sehubungan dengan mass mediated reality tadi. Baik, saya tambahi. Dampaknya jangan dianggap sepele. Untuk kita individu secara psikologi ada namanya online disinhibition effect. Orang lepas kontrol begitu masuk dunia maya. Rusak moralmu dan kamu tidak peduli. Kenapa? Kalau di dunia nyata kamu berperilaku immoral kelihatan langsung, tapi di dunia maya tidak. Kamu tidak sadar itu. Kamu diam-diam bohong, diam-diam bikin berita palsu, diam-diam bikin goro-goro. Tenang saja Pak, saya punya akun anonim, saya punya akun yang fake account, jadi saya bohong saya. Kamu anggap seperti itu aman, kamu tidak sadar betapa itu merusak dirimu sendiri. Jangan dikira mentalitas seperti itu hanya bikin rame yang di luar dirimu, bikin masalah di luar. Kerusakan moralmu yang diprihatinkan. Orang lain tidak tahu, tapi dirimu kacau, dirimu rusak. Jadi kalian bikin berita bohong, komen yang ngaco, merusak, menghancurkan reputasinya orang, dan kalian seneng-seneng saja dengan itu. Lumayan rame, padahal saya tadi bohong loh, sekarang rame, asik ini. Nah, seolah-olah itu aman. Ya mungkin aman, kamu tidak ditangkap polisi, tidak ketahuan, tapi moralmu rusak. Ini kalau masif tadi ya, hubungannya dengan generasi. Bagaimana nanti bangunan moral generasi yang akan datang. Yang kedua, ada fear of missing out. Ini orang sering pakai istilah FOMO. Takut kalau tidak eksis. Akhirnya kamu memaksakan diri harus tampil terus di dunia maya, harus tampil terus, posting apa saja. Ini namanya fear of missing out. Tidak penting pun, yang penting kamu tampil. Akhirnya ada orang share apa, kamu lanjutkan, kamu share lagi. Ada orang ngirim apa, kamu tidak paham. Ini ngirim apa tuh kok sulit, alah ketok kok apik, tak share lagi aja. Padahal mungkin kamu tidak sadar itu banyak hal yang mungkin merusak di situ, banyak hal yang membingungkan orang. Yang penting kamu tampil. Kalian kan gelisah kalau grupmu sepi. Grup ini kok sepi banget ya, terus meme-nya banyak tentang grup yang sepi itu. Seolah-olah kalau sepi berarti kamu tidak ada. Kalian ingin tampil terus, eksis terus. Kadang-kadang kalau ada teman sakit atau ada anggota grup yang keluarganya meninggal, itu kan yo perlombaan innalillahi, perlombaan bela sungkawa. Tidak cukup satu orang, kami semua dari grup ini mengucapkan, tidak semuanya. Akhirnya terpaksa kita harus menghapusi satu-satu postingan karena penuh kuotanya. Jadi itu fear of missing out. Seolah-olah kalau belum tampil, belum ada. Makanya kalian setiap kali posting kan bolak-balik kamu tengok kira-kira yang sudah melihat berapa, yang sudah nge-like berapa ya. Semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang ngelihat, kamu merasa semakin eksis. Jadi kamu eksis atau tidak, kamu ukur sejauh mana postinganmu viral. Ini saya posting sejak kemarin, yang like kok cuma 2 saja. Itu pun yang satu akunku sendiri, yang satunya iya, wah itu kamu gelisah mesti ya, karena khawatir jangan-jangan aku sudah tidak dipedulikan orang lagi.
FOMO, fear of missing out. Yang ketiga, kamu lebih peduli citra daripada esensi. Kamu lebih senang kelihatannya daripada aslinya. Itu kan yang membuat kalau kamu foto itu filternya bisa 3-4 kali. Kamu nyari foto yang bisa membuatmu seganteng mungkin. Itu pun sekali foto kamu ambil 20-30 kali, kamu pilih satu yang menurutmu paling pas. Citra lebih kamu utamakan daripada keaslian. Ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian mentalitas instan. Apa-apa ingin segera, ingin langsung. Kalau ini boleh nanti teman-teman mendengarkan sesi ngaji Paul Virilio tentang dromologi. Bagaimana masyarakat hari ini tuh apa-apa ingin cepat. Tidak sabar menunggu proses. Tidak sabar menanti proses yang memang harus dijalankan. Nah, inginnya instan. Pilihan presiden masih 2 tahunan lagi. Itu mungkin kamu yang sudah punya jago pinginnya, yo calonku harus jadi presiden sekarang. Jadi ingin segera, ingin langsung. Nah, ini nanti efeknya besar untuk kehidupan hari ini. Perhatikan juga problem kelemahan dalam alarming intuition. Alarming intuition itu sinyal bahaya dari dalam diri kita sendiri. Karena kita bergumul dengan kepalsuan-kepalsuan, citra-citra yang tidak sejati, kita tidak peka lagi terhadap yang sejati. Bahkan mungkin kita tidak sadar sedang melakukan bahaya. Termasuk yang diramalkan oleh Hans Jonas sendiri. Ini sebenarnya kita sedang bunuh diri menuju situasi kiamat bareng-bareng. Sinyal bahaya dalam diri kita mulai melemah. Jadi seolah-olah itu biasa saja, normal saja. Nah, ini juga PR kita semua. Dan yang terakhir tentu saja ketidakpastian. Mana yang memang sejati benar, mana yang asli, mana yang esensial, kita sulit membedakannya hari ini. Apalagi efek untuk dunia sosial, ini lebih parah lagi. Narasi cerita kita itu bisa lebih kita anggap benar dibandingkan data. Viral jadi patokan. Kalau viral berarti benar, kalau enggak berarti tidak. Jadi logikanya hari ini banyak pakai logika viral atau tidak viral. Kebenarannya orang banyak kita pastikan benar. Cara berpikir ini kan terus dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Misalnya dengan fenomena buzzer-buzzer itu. Kenapa yang seperti ini laku? Karena selama ini kita berpikir yang didukung orang banyak atau yang viral itulah yang benar. Coba cara berpikir kita tidak begini, mungkin ya buzzer-buzzer tadi tidak laku. Begitu, wah ini trending nomor 1, tidak masalah, tidak mesti benar juga kok. Sekarang nomor 2 Pak trendingnya, ya terserah lah. Itu nomor 1 atau nomor 2, ya kalau salah ya tetap salah. Nah, cara berpikir kita tidak begitu. Akhirnya kita dikendalikan oleh viral dan tidak viral. Nah, yang uangnya banyak, kuotanya banyak, bisa bikin akun puluhan, ratusan, menang dia. Kamu tadi cuma di like 2 orang, dia bisa beli follower langsung di like 500 orang, 1000 orang. Karena logika viral ini. Kemudian jangan lupa efeknya untuk masyarakat tentang polarisasi. Saya bilang tadi, betapa ada istilah filter bubble. Filter bubble itu seperti Google, dia akan menyeleksi, milih informasi, berita apapun yang cocok untuk kita. Maka kita tambah mantap dengan kebenaran kita.
tambah yakin salahnya yang lain, kita tambah terpolarisasi. Kita lebih suka mendengarkan gema suara kita sendiri lewat Google. Loh kan saya bener toh, nah kan saya cocok toh, buktinya ini, buktinya ini. Dan Google menyuplai terus bukti-bukti yang cocok. Bukti yang lain nggak ditampilkan ke kita, dia memberi yang kita inginkan saja. Ini problem. Jadi semakin menegaskan perbedaan, akhirnya ya polarisasi tambah kuat. Ideologi-ideologi semakin bermunculan, kita rasanya semakin jauh dengan sesama saudara. Nah, yang terakhir tentu saja banyak hal yang penting terlewatkan hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Ini juga perlu jadi perhatiannya teman-teman. Ini dampaknya. Jadi arena hidup kita hari ini yang mengundang kegelisahan moral tadi agak berat. Kita berhadapan dengan mass mediated reality, kita berhadapan dengan situasi sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, komunikasi yang perlu dibahas lagi. Ada banyak yang menggelisahkan. Saya tidak bilang semuanya begitu, tapi fenomena semacam ini mulai bermunculan. Baik, nah kegelisahan tadi, kalau melanjutkan Freud tadi, kadang-kadang memicu orang melakukan ini, defense mechanism. Jadi defense mechanism itu orang tidak menyelesaikan masalah, tapi kemudian mencari pelarian dengan caranya sendiri dari masalah. Hari ini banyak. Yang saya bilang tadi, masalah-masalah tadi bukan tidak disadari loh. Sangat banyak orang yang sudah sadar. Wong seminar-seminar tentang ini kan sudah di mana-mana dilakukan. Tapi ada orang yang repression itu disingkirkan itu semua dari kesadarannya, dari pikirannya. Sudahlah, tidak usah mikir itu, ngapain. Ya kayak kalian nanti lo setelah ngaji ini selesaikan, sudah balik lagi seperti sebelumnya. Ini namanya repression. Kegelisahan yang saat ini muncul nanti kamu singkirkan. Itu namanya repression. Ada lagi yang kedua, denial. Denial itu orang menyangkal, enggak lah, enggak begitu. Yo ada yang begitu, tapi yo enggak semuanya lah, enggak begitu-begitu amat lah. Denial, menyangkal. Ini juga cara defense mechanism. Jadi ini tidak mencari solusinya, tapi ingin keluar dari masalahnya dengan mekanisme kejiwaannya. Ada lagi yang reaction formation. Reaction formation itu melakukan perilaku yang berlawanan. Jadi misalnya reaction formation itu kamu suka seseorang itu kok dia rasanya cuek, kamu melakukan reaction formation. Kayak kamu benci padahal kamu senang. Tiap hari dikritiki, terus tiap hari dipermasalahkan, terus itu sebenarnya menunjukkan kamu perhatian, kamu senang. Ini namanya reaction formation. Nah, berhadapan dengan problem-problem yang saya jelaskan di atas, reaction formation itu yaitu tadi menunjukkan perilaku yang sebaliknya. Harusnya senang menampakkan benci, harusnya benci yang ditampakkan senangnya. Ini juga sering jadi pelarian. Ada juga yang pakai defense mekanismenya projection. Projection itu mengatributkan sesuatu pada orang lain. Jadi aslinya sih kamu tertarik pada orang itu, tapi terus karena dia nolak terus kamu sebut, itu orangnya tidak baik kok orang itu. Nah, jadi aslinya kamunya, kayak kemarin saya bilang itu, saya lupa di sesi sebelumnya ya. Ketika ada sesuatu yang kamu ingin raih dan
tidak berhasil, kamu sebut sesuatu itu sebagai tidak menarik. Nah, mungkin juga kritik-kritik terhadap dunia sosial, terhadap dunia media sosial juga itu kamu melakukan projection semacam ini. Jadi kamu labelkan keluar. Iya sih, saya tidak bisa berhenti bermain medsos, tapi medsos saya itu medsos yang penuh manfaat loh Pak. Nah, alasanmu begitu. Wong saya tidur aja HP saya ngaji loh Pak. Solawatan loh Pak. Nah, kamu alasanmu ngono kamu. Jadi kamu tahu sebenarnya kamu itu tidak banyak melakukan yang buruk-buruk, tapi kamu proyeksikan ke lain bahwa enggak juga, saya juga melakukan yang baik-baik juga kok. Ya biar aja HP-mu yang nanti masuk surga duluan. Terus displacement. Displacement itu mengalihkan dorongan pada yang lebih lemah. Ini displacement. Saya pingin sih Pak untuk menyelesaikan problem saya, tidak terikat HP, saya medsosan yang baik-baik saja. Tapi kan tugasnya pemerintah Pak itu untuk blokir-blokir untuk itu. Saya tinggal jalan saja. Ini namanya displacement. Ada sasaran tembak yang mudah, yang membuatmu jadinya tidak bertanggung jawab. Ya salahnya sendiri Pak. Harusnya kalau tidak boleh ya diblokir saja. Kalau masih ada ya saya main. Nah, ini namanya displacement nantinya. Kamu melarikan diri dari problemmu. Ada lagi regression. Kalau regression ini mundur sebentar. Ya sudahlah Pak, saya tidak main HP lagi, tidak main itu lagi. Tapi yo untuk komunikasi kan tetap Pak. Nah, nanti biasanya kalau sudah begitu balik lagi. Awalnya sih niatnya komunikasi. Nah, wah itu saya tidak main aneh-aneh lagi, pokoknya HP itu. Itu biasanya tidak bertahan setengah hari. Begitu ada iklan FYP, kamu sudah gatel, ingin buka sudah. Nah, itu namanya regression. Ada lagi sublimation. Sublimation itu mengalihkan. Jadi, wah saya gantilah, biar tidak asik main HP terus, tak ganti sepedaan lah, tak ganti berkebun lah, tak ganti apalagi berternak lah, semoga lah macam ini namanya disublimasi. Kayak kemarin waktu pandemi kan kalian aktivitasnya kurang, diganti apa saja untuk ngisi waktunya. Biasanya ya tidak tahan lama juga. Wong ini defense mekanisme melarikan diri dari masalah sebentar. Dan yang terakhir ada rationalization. Rationalization itu ya kamu mencari argumen-argumen untuk membenarkan sebenarnya kamu itu salah. Kita kan sering pakai argumen, oh yang kayak begitu kan manusiawi Pak. Manusia itu memang begitu Pak. Nah, jangan lupa manusia itu fitrahnya lengkap. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu mau takwa bisa, mau fujur bisa. Jadi kalau sekedar yang alami dari manusia, kadang-kadang yang alami itu juga banyak yang negatif. Jadi kita itu punya sisi negatif, juga punya sisi positif sebagai manusia. Baik. Nah, ini defense mekanismenya. Oke. Jadi itu problem-problem kita. Saya tidak tahu teman-teman seperti apa menanggapi masalah-masalah peradaban hari ini, kegelisahan-kegelisahan moral yang saya jelaskan tadi. Untuk menutup malam hari ini, coba ini nanti jadi bahan renungannya. Inilah hidup yang sehat. Hidup yang sehat secara batin ya, secara spiritual. Kalau hidup sehat yang fisik, teman-teman mesti sudah ngerti. Nanti tolong ini jadikan standar. Apakah problem-problem tadi yang saya sebut banyak macam-macam tadi mampu tidak membawa kita ke sini? Jadi yang pertama, hidup sehat secara spiritual itu adalah hidup yang penuh makna dan sadar tujuan.
Ayo teman-teman tanyakan pada dirimu, hidupmu ini untuk apa? Tujuannya mau kemana? Ini namanya aspek meaning. Mulai tanyakan itu, kemudian coba dicek semua fasilitas, semua yang kamu mampu kamu miliki, kira-kira sudah atau belum kamu gunakan untuk mencapai tujuanmu. Nah, ini standar pertama ya. Ayo hidup yang bermakna. Bukan berarti kamu tidak boleh main HP, tapi HP-mu mendukung terhadap kebermaknaan hidupmu dan realisasi tujuan hidupmu. Yang kedua, value. Value itu hidup yang menghargai kepercayaan dan tatanan. Hidup yang punya standar. Ini baik, ini buruk, ini indah, kalau itu tidak. Ini namanya value. Kita diminta untuk hidup ini punya nilai. Biasanya untuk punya makna itu harus ada yang bernilai. Apa sih nilai-nilai yang kamu unggulkan, kamu pegangi dalam hidupmu? Agama kah? Persaudaraan kah? Kemanusiaan kah? Atau apa? Kalau sama sekali tidak punya nilai, hidupmu tidak bermakna. Rasionalitas kah? Atau kekayaan kah? Atau apa? Itu namanya value, nilai. Oke. Nah, yang ketiga, transenden. Transenden ini kesadaran bahwa ada dimensi hidup yang lebih tinggi dibandingkan hidup yang kita jalani sekarang. Kita hari ini hidup dalam banyak keterbatasan-keterbatasan. Ada level transendennya, ada level yang lebih tingginya. Dan kita semuanya menuju ke sana. Nah, fasilitas-fasilitas tadi membantu ndak upaya kita untuk melakukan transendensi, melampaui situasi hari ini ke ranah yang lebih tinggi. Yang keempat, connecting. Connecting itu keterhubungan. Kesadaran kita bahwa segala tujuan, makna, nilai, dan upaya transendensi tadi tidak mungkin kita jalankan sendiri tanpa keterkaitan dengan orang lain. Jadi sejauh mana perangkat, peralatan, fasilitas yang kita miliki tadi membantu kita semakin dekat, erat, terkoneksi dengan yang lain, atau jangan-jangan malah tambah pisah-pisah, tambah banyak permusuhan. Nah, itu coba nanti dievaluasi. Dan yang terakhir, becoming. Becoming itu hidup yang baik adalah hidup yang tambah lama tambah baik. Maka kita hendaknya melakukan refleksi, ini hidup saya tambah baik apa enggak ya? Kemarin saya gimana, sekarang gimana? Dulu saya zaman waktu SMA itu Pak, rajin tahajud Pak, ngaji. Sekarang sudah mahasiswa, wah, ya saya enggak berani ngomong Pak. Iya, tapi sekarang saya tambah pinter Pak, tambah ngerti dalil, tambah ngerti. Iya, jadi coba dicek, kamu tambah baik apa enggak? Ya harusnya tambah mahasiswa. Kalau dulu tahajudnya 4 rakaat, ya sekarang 12 rakaat misalnya, itu sip. Dulu ngajinya 3 bulan sekali baru khatam, ya sekarang 1 bulan bisa khatam saya Pak. Itu luar biasa, meningkat namanya. Apakah begitu hidupmu atau tidak? Becoming atau tidak? Tambah baik, tambah baik. Nah, ayo ya dievaluasi. Biar tidak hanya yang sehat jasmani kita, rohani kita juga harus sehat, yaitu hidup yang bermakna, bernilai, transenden, connecting, dan becoming. Seperti apa sih mengaitkan kegelisahan moral tadi dengan kesini? Nah, itu tugas kalian masing-masing. Mencari relevansinya untuk hidupmu. Bagaimana menggunakan
mentransformasi semua problem tadi jadi solusi demi hidup yang sehat secara rohani, tidak hanya sehat jasmani. Baik, saya kira itu ya. Saya tadi pengen sebentar loh. Kok yo panjang banget ngomongnya, ndak apa-apa ya. Wis kadung. Silahkan, mungkin kita lanjutkan dengan sesi ngobrol. Kalau ada yang tanya silahkan, ada yang nanggapi silahkan, ada yang curhat silahkan, ada yang nembak juga silahkan. Sopo ngerti kalau di depan orang banyak gini. Yuk, monggo. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin dari Yang Putri. 1, 2 orang. Yang Putra. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sempat dijelaskan mengenai berbuat baik. Nah, berbuat baik kan tadi sepenangkap saya itu kita memperlakukan seseorang sebagaimana kita ingin dilakukan. Tapi permasalahannya kan tiap orang itu kan memiliki misalkan menurut kita baik tapi belum tentu menurut orang lain baik gitu, Pak. Nah, terus bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah kita harus egois pada suatu momen karena itu berrelasi dengan mental health kita gitu, Pak. Misalkan contohnya mungkin seseorang itu lebih cenderung berkomunikasi lewat private message daripada untuk langsung ditelepon langsung. Tapi di sisi lain seseorang itu lebih prefer untuk ditelepon langsung gitu, Pak. Nah, untuk menanggapi hal tersebut itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Dengan Mbak siapa? Nunik. Langsung gue nanti lupa. Baik, jadi perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Sebenarnya ini nanti dekat jalannya dengan istilah, saya pakai ini ya, empati. Jadi empati itu bukan kok aku berpikir yang baik untukmu seperti apa, tapi diawali dari seandainya aku di posisimu seperti apa. Jadi seandainya aku jadi orang yang posisi, kedudukan, cara berpikirnya seperti dirimu, yang baik untuk dirimu itu apa. Jadi pertimbangannya bukan dari aku, tapi dari kamu. Jadi misalnya saya dosen, ketemu mahasiswa, itu seandainya aku mahasiswa, sudah semester 14, dikejar-kejar, dipanggil-panggil, sementara seminar saja belum, betapa gelisahnya, betapa inunya. Nah, itu yang membuatmu nyaman kira-kira apa di situasi itu aku berikan. Jadi titik berangkatnya dari dirinya, tidak dari diriku. Kalau dari diriku bisa saja nanti seperti tadi, wong saya ndak butuh ini kok diberi ini, meskipun menurut yang memberi itu baik. Nah, jadi terjadi miss karena berangkatnya dari yang memberi, yang ingin berbuat baik. Berangkat awalnya kebaikan itu melalui empati. Jadi titik awalnya orang yang ingin kita beri kebaikan. Misalnya kita ingin berbuat baik pada misalnya masyarakat tertentu yang belum ada listriknya misalnya, terus kamu ngeyel, saya belikan kulkas Pak, saya belikan, ya buat apa sana tidak ada listrik. Posisikan dirimu di tempat mereka. Nah, jadi cara berpikirnya begitu. Itu kebetulan saya bawa ada quotes, tapi ini tadi tidak janjian loh ya pertanyaannya. Jadi tentang moralitas, human morality is unthinkable without empathy. Moralitasnya manusia itu tidak bisa terfikirkan kalau tidak tanpa empati. Jadi harus ada empatinya. Empati itu berarti transposisi, memposisikan diri kita di posisi dia.
Seandainya aku di posisinya, misalnya punya pandangan seperti ini, dan tidak dihargai, mestinya dia marah. Oh kalau gitu, aku akan menghargai pikirannya. Nah itu cara berpikirnya begitu. Jadi ya memang bukan dari kita, tapi berangkatnya dari dia. Itulah mengapa tadi kalau pakai teorinya Levinas, istilahnya kita ini melayani dia. Orang melayani itu kan dari perspektif yang dilayani, tidak dari perspektif kita. Itulah yang disebut kebaikan. Makanya tidak ada kok kebaikan itu memaksakan dari orang yang berbuat baik. Dia diawali dari pemahaman terhadap yang diberi kebaikan. Kuncinya di situ. Baik, itu ya ringkesnya. Monggo mungkin masih ada tadi ada beberapa yang angkat tangan. Yang putra dulu. Tadi ada yang Baik, yang ingin saya tanyakan Ustaz, itu untuk ini kan kita dihadapkan kepada kegelisahan moral. Nah, kegelisahan moral ini kan udah merajalela, udah banyak sekali di masyarakat. Nah, untuk menghadapi kegelisahan itu kita perlu mengubah secara masif atau memang harus dari diri kita sendiri terlebih dahulu, atau kita ubah secara masif melalui organisasi ataupun lembaga yang kita dirikan seperti itu, Ustaz. Kemudian untuk kebenaran itu sebenarnya yang ingin kita capai itu kebenaran menurut siapa? Karena banyak sekali kebenaran-kebenaran yang tiap golongan itu menganggap dirinya benar, ataupun tiap madhab ataupun tiap filsuf ataupun apa itu menganggap oh ini tuh kebenaran yang saya genggam itu yang paling benar, seperti itu. Terima kasih. dengan Mas siapa? Mas Taufik Satrio. Oke, baik. Saya jawab yang tentang kebenaran ya. Jadi yang pertama, kuasanya manusia adalah mencari, menemukan, dan meyakini kebenaran. Tetapi dia berhadapan dengan sunnatullah bahwa manusia itu makhluk historis, makhluk sejarah yang itu sifatnya beragam, meruang dan mewaktu. Setiap orang anak ruang dan waktunya sendiri. Sehingga secara sunatullah, pemikiran, pemahaman, penangkapan manusia terhadap kebenaran juga beragam. Jadi setiap kelompok, setiap orang yakin bahwa kebenarannya itulah yang benar. Dan tidak masalah, ya karena setiap orang yakin dengan kebenarannya, makanya kebenaran itu sifatnya plural, macam-macam. Dari sisi sosiologisnya, lupa yang benar, yang sejati itu lupa yang hakiki ya. Yang sejati, yang hakiki itu setiap orang meyakini kebenarannya adalah yang sejati, yang hakiki. Di level sosial, seperti tadi saya bilang, Al-Quran pasti benar, agama kita masing-masing pasti benar, tapi pemahaman kita, penangkapan kita, penafsiran kita tidak pasti benar. Bisa keliru. Imam Syafi'i saja punya qaul qadim dan qaul jadid. Apa Imam Syafi'i terus tidak konsisten? Tidak. Ada ruang dan waktu yang dinamis, yang berubah situasinya. Kadang-kadang ada sesuatu itu kita yakin benarnya, tapi dinamika hidup berubah. Misalnya zaman pandemi kemarin, sebelumnya kan kita diyakinkan bahwa sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Begitu pandemi, teorinya dibalik. Sholat di rumah itu lebih utama. Oh ini kan berubah drastis. Kalau kita hanya berhenti di satu kebenaran,
tidak mempertimbangkan ruang dan waktunya, itu kadang-kadang kita jadinya seperti tadi yang saya sebut jumud tadi. Tidak peduli dengan ruang dan waktu. Apa tidak boleh Pak kita meyakini kebenaran kita? Boleh. Sambil tetap menyadari yang lain mungkin menangkap kebenarannya secara berbeda. Jadi ini penting ya, hari ini banyak orang yang tidak salah dia menganggap bahwa yang dia yakini adalah yang benar. Tapi yang jadi masalah adalah dia kemudian agresif pada yang lain yang dianggapnya salah. Loh, menganggap pandangan orang lain salah itu tidak masalah. Loh, karena saya anggap pikiranku benar, berarti yang lain salah. Menurutku itu tidak masalah. Yang masalah agresifnya. Jadi terus menyerang, menyalah-nyalahkan, nuduh-nuduh, fitnah, mengkafirkan kalau sesama agama dan lain sebagainya. Yang problem di sini, kamu meyakini saudaramu, wah kalau saya berpikiran begitu sudah kufur. Tidak masalah, tapi tidak harus kamu terus agresif, kamu deklarasi, kamu tunjuk-tunjukkan ke orang, ini loh orang kafir. Beda lagi ceritanya kalau sudah begitu. Jadi bahwa kamu meyakini satu kebenaran, ya niscayalah manusia itu memegangi kebenaran sejauh yang dia mampu masing-masing. Tapi juga jangan lupa orang lain mengalami proses yang sama, meskipun mungkin saja hasilnya berbeda. Dan itu kan sudah disampaikan juga oleh Allah. Wa ja'alnakum syir'atan wa minhajan. Allah juga, kalau Allah mau, semua manusia ini hanya satu keimanannya. Tapi kan Allah menghendaki skenario sesuai yang sekarang terjadi. Ini sebenarnya tantangan-tantangan besar kita hari ini. Ini problem yang saya sebut di awal tadi. Kekakuan dalam berpikir. Yang sering jadi sumber masalah. Kita hari ini kan sering sekali konflik muncul karena kita tidak tahan ada yang berbeda. Perbedaan itu rahmat kalau kita kuat menanggungnya. Jadi banyak orang yang tidak kuat menanggung perbedaan sehingga melahirkan konflik-konflik. Tidak hanya antar, bahkan juga internal kalangan sendiri juga kadang-kadang kita tidak tahan ada yang berbeda. Jadi bahwa kalian menganggap saya yang benar Pak, yang lain salah, itu tidak masalah. Yang masalah di level sosialnya ketika kalian agresif tadi. Ini sering jadi sumber konflik. Dan nanti mungkin teman-teman bisa merefer. Dulu pernah kita membahas tentang kematangan beragama. Bagaimana bergaul, kalau ini kebenaran agama ya, secara matang. Tidak bergaul yang kekanak-kanakan. Jadi prinsip-prinsip pergaulan antar kebenaran ini menurut saya penting hari ini kita sadari. Karena banyak orang yang skillnya di sini agak lemah. Sehingga dia gelisah terus ketika ada yang berbeda dengan dirinya. Ketidakpenerimaan kita terhadap adanya perbedaan ini kan khawatirnya juga ketidakterimaan kita terhadap ketetapan Allah bahwa hidup ini secara sunnatullah pasti berbeda-beda. Baik, saya kira itu ya Mas, cara memahaminya. Yeah. Yang kedua tadi merubah kegelisahan moral itu dari pribadi atau dari kelompok. Oh iya, itu yang belum. Yang pertama tentu saja dari diri kita. Katanya Gandhi, be the change you want to be. Kalian ingin dunia ini seperti apa? Pertama-tama dirimu sendiri ubahlah. Jadi jangan, kalau saya nanti saja Pak, saya ini levelnya masih menasehati orang. Jadi biar orang baik dulu, saya nanti saja. Tidak mungkin efektif nasihatmu. Jadi nasihat itu kalau dilakukan oleh orang yang menjalani, mengalami langsung, itu frekuensinya lebih nyambung. Mungkin pernah saya ceritakan di berbagai kesempatan ya, ceritanya Mahatma Gandhi. Saya ulang lagi tidak apa-apa, biar waktunya cepat jam 10. Jadi kata Gandhi, suatu ketika ada ibu-ibu datang
ke Gandhi, dia punya anak. Anaknya ini sedang sakit yang mengharuskan dia tidak makan garam. Si ibu ini agak stres, anaknya disuruh tidak makan garam itu susah. Kayak kalian lah kalau tak larang makan gorengan itu kan ya berat. Nah, dia bawa ke Gandhi. Waktu ibu ini datang menceritakan persoalannya, jawabnya Gandhi, "Wahai ibu, mohon maaf, sekarang saya tidak bisa menasehati anaknya ibu. Minggu depan saja ya balik ke sini." Nah beneran, ditunggu seminggu terus dia balik lagi ketemu Gandhi. Setelah itu Gandhi cuma bilang gini pada anak ini, "Wahai nak, nek basa Jawane ya le, mbok kamu ndak usah makan garam lagi." Cuma itu saja. Dan setelah itu anak ini ndak lagi makan garam. Nah ini si ibu ini heran, sekti tenan ini Gandhi. Terus minggu depannya tanya pada Gandhi, "Wahai Gandhi, kamu pakai resep apa? Anak saya kok langsung manut, langsung bisa ndak makan garam lagi." Kata Gandhi, "Wahai ibu, dulu minggu pertama waktu ibu datang itu saya masih makan garam. Kalau saya yang masih makan garam kok nasihati anak ini untuk tidak makan garam, ndak sinkron, ndak nyambung." Jadi kayak kita masih tukang bohong kok nasihati orang kamu jangan bohong ya, ndak nyambung. Kita masih sering bohong. Nah setelah itu Gandhi puasa, ndak makan garam seminggu itu, akhirnya ya bisa menasihati anak tadi. Jadi perubahan kebaikan yang saya pakai teori macam-macam tadi tentu saja diawali dari diri kita. Jadi jangan kamu marah-marah ke adikmu, "Adikku itu HP nan," terus kamu marahi. Kamu sendiri juga begitu. Adikmu bantahnya gampang, "Dek jangan main HP terus loh." "Ayo sampean juga begitu." Dia membaliknya gampang dia. Maka awali dari diri kita sendiri. Jadi bukan berarti ini anti medsos, anti HP loh ya. Gunakan secukupnya saja, sesuai kebutuhan, dan jangan lupa prioritas-prioritas dalam hidup, dan jangan mudah terdistraksi oleh hal-hal yang tidak penting tadi. Sebenarnya kuncinya di situ. Yeah. Baik, saya kira itu, Mas. Oke, selanjutnya dari yang putri lagi. Baik, terima kasih. Saya Ella Indah. Ngapunten Pak sebelumnya, mungkin ini agak curhat ya. Jadi saya itu bingung apakah moral itu sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan, karena teman-teman saya itu banyak yang cerita kalau teman sekelasnya itu banyak yang toksik. Kan mungkin di kuliah ada yang umurnya lebih tinggi. Nah, sama itu yang satu kelas tapi adik tingkat itu disindir-sindir, harusnya ini kita sekelas seangkatan kok kamu beda sendiri gitu. Terus yang saya alami gini Pak, ada yang teman sekelas saya itu cowok, sebut saja si A, itu orangnya seenaknya sendiri gitu, ngambil keputusan sendiri dan pelin-pelan gitu. Terus yang jadi masalah itu ada yang nggak suka. Nah teman saya yang nggak suka ini secara terang-terangan bilang kalau nggak ada loh yang suka sama kamu di kelas ini. Itu faktanya memang begitu, tapi teman-teman yang lain tuh nggak ngomong kalau nggak suka sama dia. Nah si ini tuh yang teman saya cewek satunya itu bilang ke gitu, dan itu di tempat umum Pak. Bahkan dia itu bilang aku mau nasihatin kamu tapi dalam satu forum besar Pak. Nah terus yang jadi masalah lagi ketika diskusi di kelas waktu ada matkul, mereka itu masih kayak sindir-sindiran gitu kan Pak. Harusnya kalau diskusi ya udah diskusi aja membahas mengenai materi. Nah mereka itu diskusinya sampai sindir-sindiran, dan itu sering banget terjadi, bahkan hampir setiap mata kuliah seperti itu Pak. Saya bingung gimana itu, saya cuma diem, saya harus bersikap seperti apa begitu Pak. Terima kasih. Baik, itu
Sebelumnya saya tanya dulu, ada enggak temennya yang Oke ya, yang jadi temennya sadarlah. Kamu menyusahkan temanmu ini yang satu. Baik, saya jawab saja ya. Aku lihat saja secara umum saja karena saya tidak paham detail tadi kasusnya. Yang pertama begini, sering saya bilang relasi ideal antar manusia itu namanya cinta. Oke ya. Cinta itu diawali dari penerimaan, respect apapun situasi temanmu, sahabatmu. Tapi juga tetap kita care dan responsible, peduli dan bertanggung jawab. Jadi kalau memang mungkin ada teman kita yang perilakunya mungkin ini tidak cocok, ini tidak boleh begini, ini kasihan nanti di masa depan kalau dia begini, ya kita peduli. Peduli itu ya entah dengan cara apa, bareng-bareng saling memperbaiki. Jadi kalau makanya agama itu kan menyuruh kita watawasau bil haq, watawasau bis sabr, selain wata'awanu alal birri wat taqwa. Jadi ayo kita jalin yang baik, jangan saling tidak peduli. Ada beda ya antara saling menerima dengan saling tidak peduli. Meskipun mungkin manifestasinya sama. Mungkin manifestasinya sama-sama membiarkan. Yang satu membiarkan karena aku terima apapun kondisimu karena engkau temanku. Ada yang aku cuek, suka-suka kamulah asal nggak ganggu aku. Nah, yang kedua ini berarti belum ada saling mencintai, saling peduli. Yang pertama ini ada kepedulian, ada kepenerimaan. Jadi ini jadikan dasar pergaulan dengan siapa saja. Ya memang orang itu macam-macam tipe dan wataknya. Mungkin tidak harus ekuivalen dengan tingkat pendidikannya. Ada loh yang sudah kuliah S3 tapi nyebelinnya luar biasa. Ya, yang S1 disuruh ngalah terus, mungkin ada juga yang begitu. Jadi pendidikan tidak ekuivalen meskipun knowledge kan, pengetahuan dalam arti kesediaan saling memahami antar teman itu jadi kunci. Pinternya seperti apa kalau tidak mau saling memahami ya sulit untuk menjalin hubungan kebersamaan yang ideal. Jadi saling memaklumi, saling memahami, kemudian saling membantu meningkatkan kualitas masing-masing bareng-bareng. Ini hubungan yang enak. Nah, jadi saran saya, nikmati saja kebersamaanmu karena kalian umur-umur sekian itu tidak lama. Iya kan setelah ini kamu dewasa, kadang-kadang masih kuliah itu kan, apalagi yang putri mungkin nanti kuliah, lulus, menikah itu kalian akan merindukan masa-masamu kuliah ini. Nanti kalau reuni baru terasa, wah coba dulu kamu ndak jual mahal misalnya. Nah, nanti ketahuan di situ. Jadi ayo dinikmati saja, disyukuri, kemudian jalin level cinta ini. Tidak saling mengeluh terhadap apapun situasi bersama, saling membantu, saling memaklumi, saling tadi ya memahami, ta'awun dan tawasaunya jalan. Insya Allah nanti jadinya kebersamaannya membawa manfaat, maslahat, barokah untuk bareng-bareng. Jadi kuncinya di situ. Jadi tidak masalah. Yang pertama tadi berarti rumusnya terima apa adanya dulu, dimaklumi dulu. Setelah itu dipahami kenapa kok dia begitu. Jangan-jangan ini suudzonku saja yang tadi dia aneh-aneh itu. Sebenarnya ya dia sama mindernya sama aku, jadi sama ndak pedenya. Kadang-kadang kan defense mechanism tadi, orang itu kalau ndak pede terus gayanya aneh-aneh. Nah, jangan-jangan itu juga. Nah, kalau sudah ngerti itu terus yuk bareng-bareng meningkatkan kualitas. Karena tadi connecting tadi ya, tidak mungkin kita sukses berhasil
unggul dan lain sebagainya tanpa bantuan dan relasi dengan orang lain. Semakin banyak, semakin luas relasi, semakin mungkin akan sukses kita di masa depan. Baik, saya kira itu, nggih, Mbak. Dari yang putra, yang berpeci. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya mau menanggapi yang kepercayaan tadi eksklusivisme itu. Sebetulnya sudah benar ya bahwa diceritakan bahwa eksklusivisme itu artinya memaksakan keyakinan kita terhadap orang lain itu buruk. Tapi pasti di balik suatu penyataan ada penentangannya gitu. Nah, penentangannya seperti ini. Semisal kita tuh yakin ada anak yang mau loncat di gedung gitu. Pasti kan kita yakin bahwa anak itu bakal celaka atau mati. Walaupun anak itu tidak meyakini bahwa dirinya bakal celaka, tapi karena kita sudah mengerti anak itu sudah akan celaka kalau melompat dari gedung, makanya kita larang atau kita larang dengan kekerasan gitu. Nah, terus bagaimana yang benar kan jadi membingungkan gitu. Apakah kita harus memaksakan keyakinan kita? Karena kalau kita sudah yakin, misal orang tua, kenapa kita memaksakan keyakinan kita terhadap anak kita? Ya karena kita sangat yakin bahwa kalau kamu anak saya tidak sholat ya masuk neraka gitu, atau yang lain-lain ya, hukuman yang konsekuensi dari keyakinan yang kita yakini itu. Oke, yuk, Mas. Bagaimana tanggapannya dari Bapak sendiri? Oke, dengan Mas siapa? Rizky. Oke, baik. Saya jawab sederhana juga ya. Jadi kalau dalam Islam tanggung jawab kita kepada yang lain, termasuk kepedulian kita kepada yang lain, itu wujudnya antara lain orang menyebutnya dakwah. Jadi dari kata-kata da'ayat'u, memanggil, mengajak. Jadi kita itu kalau peduli dengan wah saya benar ini, saya yakin temanku itu keliru. Nah itu kewenangan kita kepada dia itu mengajak, mengingatkan. Jadi ini level mengajaknya. Jadi karena kadang-kadang jalan dakwah, jalan mengajak yang keras, memaksa, itu hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Orang bisa tidak jadi sadar, bisanya malah resisten, marah. Tapi ya tetap saya paksa, Pak. Saya ada beberapa pengalaman, ada orang tua yang memaksa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Ini baik, luar biasa baik. Tapi karena jalannya memaksa, akhirnya apa? Anak ini mungkin hafal banyak surat, banyak ayat, meskipun tidak sampai 30, tapi dia tidak cinta dengan Al-Quran. Karena pengalaman dia dengan Al-Quran adalah pengalaman yang traumatik. Dipaksa. Orang bisa dipaksa sholat, tapi dipaksa meyakini benarnya sholat tidak bisa. Untuk dia sadar benarnya sholat harus diajari pelan-pelan, sehingga dia sadar mau sholat. Nah, ini gunanya dakwah. Makanya rumusnya di surat Al-Asr itu watawasau bil haq, tapi juga watawasau bis sober. Iya kita ajak, tapi pelan-pelan.
Lah kalau tetap tidak mau Pak, sudah saya ajak loh Pak, saya tetap tidak mau. Kalau bahasanya Al-Quran, innaka lan tahdi man ahbabta. Jadi bukan engkau yang memberi hidayah, Allah yang memberi hidayah. Jadi tugasmu selesai. Ini kan ayat ini turun ketika Nabi prihatin tidak mampu mengajak, ada yang diajak masuk Islam tidak mau. Kata Allah, ya innaka lan tahdi man ahbabta, bukan engkau yang memberi hidayah. Jadi kewenangan kita mengajak, mengarahkan, nuntun. Kalau yang diajak tidak mau, yang dituntun tidak mau, ya sudah. Yo kita harus sabar juga, tetap pelan-pelan. Sopo ngerti lama-lama dia sadar, kita juga jangan putus asa. Tapi strategi keras itu tidak akan menyadarkan. Orang mungkin terpaksa, tapi kesadaran dan kemauannya sulit untuk bisa dibangkitkan melalui paksaan. Ya seperti gambaran saya tadi. Jadi kalau kamu tidak sholat, tak pukuli lo, tak anui lo. Ini kalau untuk anak-anak yang pikirannya belum utuh, itu mungkin efektif, tapi orang tua di kayak gini tidak bisa. Kalau kita punya teman misalnya sama-sama mahasiswa kok tidak sholat, itu kita pakai kekerasan bisa urusan polisi. Kalau kamu tidak sholat tak pukuli loh, kalau kamu urusannya polisi kalau sudah itu. Nah jadi rumusnya itu, makanya Rasulullah itu memberi rumus. Kalau kita melihat kemungkaran, pertama mengubahnya biyadihi. Biyadihi itu maksudnya apa? Gunakan kekuasaan. Kekuasaan itu berarti yang di bawah kuasa kita bisa kita mainkan. Karena kamu anak buah saya, yo di sini setiap zuhur harus sholat ya. Ini biliat, menggunakan kekuasaan. Tapi bukan kekerasan. Kalau ndak mau ya silahkan ndak kerja di sini. Nah ini namanya kekuasaan. Kalau memang di luar kuasa kita, yo bilisanihi, dinasehati, dipahamkan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak mampu, ya saya bilang tadi itu sudah bukan tanggung jawab kita. Jadi kita bil kolbi, jadi ya wis mau gimana lagi, menurut saya engkau keliru. Yang saya yakini ini loh yang benar, ya sudah. Jadi itulah namanya dakwah. Jadi tidak agresif menyerang, apalagi menyerangnya dengan cara menjelek-jelekkan, apalagi di medsos, apalagi bongkar-bongkar aibnya, itu sama sekali tidak dituntunkan. Ada banyak cerita yang juga sering saya sampaikan, betapa arifnya, betapa lembutnya para ulama ketika mendakwahkan Islam. Contoh paling sederhana yang dekat dengan kita ya, yang dilakukan oleh para wali songo ketika mendakwahkan Islam ke masyarakat Jawa. Baik, saya kira itu untuk pertanyaan tadi. Satu lagi terakhir. Oke, dari sini. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya perihal ini Bapak Iz. Ada beberapa hal yang saat ini menjadi keresahan, bukan keresahan sih, ada hal yang ingin saya ketahui. Seperti ketika saya kesini, saya mendapatkan begitu banyak energi positif, aura-auranya dari suara, dari maupun dari tampang Bapak Iz. Saya baru pertama kali sungguh sangat memberi energi positif. Nah mungkin ada beberapa orang yang bisa memberi aura-aura positif itu kepada saya. Mungkin ini sangat subjektif ya. Tapi saya ingin mengetahui apa sih yang bisa membuat orang itu bisa menyebarkan energi-energi positifnya itu. Memberi kita semangat. Walaupun itu di media sosial ada beberapa orang yang dapat memberi saya energi positif meskipun dalam virtual gitu. Itu kan sungguh sangat luar biasa, sangat menembus ruang dan waktu. Itu bagaimana mungkin Pak Is? Nama saya Abraham Kindi. Terima kasih. Oke, jawabnya susah ini.
Ya kalau pakai jawaban teologis ya sebenarnya wah semuanya dari Allah. Tapi begini, mungkin siapa tadi? Mas Abraham. Coba ya didengarkan waktu saya ngaji The Law of Attraction. Jadi hukum tarik menarik. Itu kenapa sih kita cocok dengan orang tertentu, tidak cocok dengan orang yang lain. Saya kalau Ustadz ini sebenarnya, kalau Ustadz itu tidak terlalu nyambung meskipun. Nah ini mungkin hubungannya dengan frekuensi, vibrasi dan lain sebagainya yang mungkin setara. Jadi yang Mas Abraham impikan, inginkan, idealkan itu nyambung dengan beliau-beliau yang mungkin didengarkan di YouTube dan lain sebagainya. Sehingga ya kayak radio itu kalau gelombangnya nyambung kan suaranya jelas, kemudian tidak kemeresek. Nah, mungkin bisa begitu. Jadi karena memang kita satu frekuensi. Kalau yang tidak satu frekuensi kan mungkin banyak yang roaming juga. Ini ngomong apa Pak Faiz itu. Kalau saya tidak diajak teman juga tidak kesini, mending ngaji. Bisa begitu. Kenapa? Tidak sefrekuensi. Jadi antara visi, keinginan, ideal yang kalian cita-citakan tidak di situ, tidak begitu. Bukan berarti dia jelek atau beliau keliru, tidak bagus, tidak. Mungkin bagus, tapi kalau bahasanya anak hari ini bukan tipeku. Jadi, nah kenapa kalau ketemu saya meluap-luap? Mungkin karena memang nganggapnya tipe. Wah berarti Pak Faiz tipeku. Meskipun saya lebih suka dari sana yang tipe itu, tidak yang dari sini. Oke, jadi begitu Mas. Tapi kalau saya apapun itu, kalau itu kebaikan ikuti saja. Nikmati dan syukuri saja. Alhamdulillah loh sampai misalnya tertarik ke Ustadz ini, Pak Yai itu, beliau yang di YouTube ini, itu enggak. Alhamdulillah karena ini kan urusan kebaikan semua. Semangat belajar itu kan kebaikan, tentang ilmu, tentang nambah wawasan, tentang pencerdasan, ini kan luar biasa. Sampai enggak terdorong ke frekuensi-frekuensi yang enggak beres itu, misalnya yang video-video apa gitu kan, yang dikit-dikit minta linknya mana gitu, sampai tidak suka ke situ. Nah, alhamdulillah tidak tertarik ke sana, tertariknya ke yang bagus-bagus ini, yang ilmu, yang kajian itu bagi saya perlu disyukuri. Karena banyak juga di antara teman-teman ini yang frekuensinya ada di situ-situ. Nah, maka ya meskipun saya bilang ya ini juga bukan harga mati. Jadi teman-teman jangan, Pak, kalau saya kok tidak ada rasa ya Pak. Tapi yo kalau itu kebaikan mungkin rasanya tidak terlalu intens, tapi ditekuni saja, diistiqomai, lama-lama rasa itu akan muncul. Mungkin tidak sekuat Mas Abraham, ada yang saya itu masih belum dapat passionnya Pak. Ya tidak apa-apa, yo betapapun belajar ngaji itu baik, ditekuni saja, diikuti saja, insya Allah ketika istiqomahnya muncul, dia akan menjelma jadi karakter. Paling tidak karakter suka belajar, suka nambah wawasan. Ini pun sudah alhamdulillah. Baik, saya kira itu Mas Abraham. Nanti diputar lagi ulang tentang law of attraction-nya di beberapa bagian saya menjelaskan. Sampun? Nggih. Wah, baik ya teman-teman, saya kira itu untuk malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita awali dengan tema yang baru. Di akhir tahun ya saya masih belum terbayangkan temanya apa. Apapun temanya, semoga teman-teman bisa mengistiqomahkan belajar, mengistiqomahkan ngaji, apapun temanya. Dan mohon maaf mungkin temanya tidak seperti yang dibayangkan teman-teman, kan masing-masing punya permintaan, punya keinginan macam-macam tema. Ya yang jelas pertama tema itu yang saya menguasai, saya mengerti, jadi mungkin ada permintaan macam-macam yang saya belum terlalu menguasai, jadi belum diangkat. Mungkin pada saatnya kalau saya merasa sudah cukup wawasan saya tentang itu akan saya angkat. Jadi yo perlu dimaklumi saya juga tidak ngerti segalanya.
bukan wali yang ilmunya langsung dianugerahkan Allah, ndak. Ya pakai baca-baca buku juga, baca-baca kitab juga. Baik, saya kira itu. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas Pak Faiz yang sudah menyampaikan materinya di malam hari ini. Dan mohon maaf untuk teman-teman santri, tidak semua bisa pertanyaannya disampaikan. Tapi paling tidak sampai ngaji edisi yang ke-374 malam hari ini, mungkin ada kegelisahan atau permasalahan itu bisa disimak lagi ngaji-ngaji yang sudah berlangsung selama ini. Oke, ada bagi yang tadi kesempatan bertanya, ada dua buku ini yang bisa diajak foto dan dibawa. Oke, mari kita akhiri ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebih